untuk ditutup kameranya. Di anu ya, ditutup mic-nya biar penjelasannya bisa lebih detail. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan awal ini kita perlu sesuai dengan yang ada di LMS, kita perlu perkenalan, kita perlu kesepakatan kelas, dan kita juga perlu penjelasan secara teknis. Ini akan kita pahami bersama. Sambil mudah-mudahan segera lengkap di kelas kita sehingga tidak akan ketinggalan informasi terkait, karena hal ini adalah informasi yang sangat penting. Ini penyamaan konsep bagaimana kita melampaui setiap modul, setiap topik dari awal hingga akhir. Harapannya semoga semuanya tetap semangat gitu ya. Nanti di akhir aja kita perkenalan gitu ya Bapak Ibu, di akhir nanti sebut nama, asal sekolahnya dari mana, biar kita tahu asalnya dari mungkin kabupaten atau provinsi mana, kemudian mungkin guru mapel atau guru kelas. Nanti kita akan perkenalan sambil melengkapi menunggu teman-teman kita. Kalau saya lihat dari LMS, Bapak Ibu, ini adalah nama-nama yang bergabung di kelas kita. Nanti satu persatu nanti akan kita beri waktu untuk memperkenalkan diri dari Bu Giyanti ini sampai dengan yang ke-25 ini. Jadi nanti kita beri waktu untuk perkenalan satu persatu. Nah, ini yang menemani Bapak Ibu begitu. Eh, Mungkin juga tahu nama gitu ya. Nanti juga saya akan memperkenalkan diri. Mas Rizky juga begitu, kita beri waktu untuk memperkenalkan diri. Jadi saya minta tolong boleh mungkin untuk dokumentasi kelas kita gitu ya. Dokumentasi kelas kita mungkin ada yang volunteer dulu untuk menjadi dokumenter, mendokumentasikan. Ini nanti kita perkenalan di akhir saja. Tapi ini adalah yang menemani Bapak Ibu. Jika ada kendala teknis, bisa menghubungi Mas Rizky, admin kita. Kemudian jika terkait dengan isi dari LMS, nanti insya Allah bisa berdiskusi dengan saya. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita nanti akan pertemuan secara sinkronus gitu ya. Ada sinkronus, ada asinkronus, tetapi kegiatan pelatihan ini, oh ya, izin masih Cek. Mohon maaf Ibu, suaranya termute sepertinya. masih ada adzan ya Mas, izin dulu.
Kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk sinkronus kita akan ketemu secara daring. Untuk sinkronus ini perkenalan awal. Nanti selesai modul 1, di akhir modul 1 itu nanti kita akan ketemu lagi. Kemudian di akhir modul 2 kita akan ketemu juga, dan di akhir modul 3 kita akan ketemu. Sehingga kita akan ketemu 3 kali untuk sinkronus lagi begitu secara daring. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ketika kita secara sinkronus, secara ketemu secara daring ini lewat Zoom, nanti akan disiapkan oleh admin di LMS. Tanggal-tanggalnya sudah kita tentukan secara bersama-sama hasil dari pertemuan kemarin, begitu. Ini adalah kesepakatan, nanti boleh ditambahkan, begitu Bapak Ibu, dan kesepakatan-kesepakatan kelas yang lain nanti bisa kita tambahkan, tetapi secara umum ini bahwa ruangan Pikon bebas gangguan suara. Nanti kita berharap karena ada diskusi dan sebagainya, tidak ada suara-suara yang masuk. Mengikuti Vicon dari awal sampai akhir. Untuk Vicon nanti kurang lebihnya 2 JP minimal, itu 2 JP. 2 JP itu 2 kali 60 menit karena kita pakai direktorat gitu ya, jadi 60 menit. Kemudian menggunakan laptop atau komputer yang terkoneksi internet, kemudian berpakaian rapi dan sopan, hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai, tidak merokok atau nyemil makanan begitu. Kemudian bersikap dan berkata sopan, harapannya juga bukan menggunakan bahasa daerah yang kami mungkin tidak tahu maksudnya, menggunakan bahasa Indonesia, meminta izin berbicara dengan mengaktifkan tanda raise hand, kemudian mengaktifkan suara unmute bila dipersilakan berbicara oleh fasilitator atau host, kemudian menonaktif suara, di mute jika yang lain berbicara, layar video aktif tidak diganti dengan foto. Ini ya, kita sepakat ya terkait dengan hal ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, nanti biar kita banyak diskusi gitu. Secara umum Bapak Ibu, pelatihan yang kita lalui ini dari awal hingga akhir nanti Bapak Ibu akan menerima sertifikat dengan JP 80. Ya, cukup banyak ya Bapak Ibu, 80 JP. 80 JP itu nanti akan ditempuh sampai dengan 16 Desember. Kemudian terdiri dari 3 paket modul 1, modul 2, modul 3, yang semuanya sudah ada di LMS. Masing-masing modul ada 3 topik, begitu. Kemudian masing-masing topik ada 7 aktivitas. Nah, jadi juga dibagi begitu. Satu topik diselesaikan dalam waktu 2 hari. Jadi satu topik itu diselesaikan dalam 2 hari, 1 JP setara 60 menit. Nah, satu modul itu ditempuh 7 hari, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan mandiri, Bapak Ibu, setiap hari diusahakan. Jadi diharapkan di LMS itu 3-4 JP per hari. Jadi JP-nya 60 menit ya, Bapak Ibu. Jadi antara 180 menit sampai 240 menit. Jadi Bapak Ibu secara mandiri ini explore LMS, explore untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan itu 3-4 JP gitu. Dari 14 November hari ini, jadi kalau kemarin sudah ekspor enggak masalah, tetapi kegiatan hari ini LMS-nya juga mulai dilengkapi begitu, yang kemarin mungkin belum lengkap oleh tim pengembang, sekarang sudah dilengkapi Times-nya, kemudian nanti berakhir sampai 16 Desember 2024. Satu modul ditempuh selama 7 hari, dan hari ke-7 nanti kita ketemu secara daring. Jadi hari ke-7 selalu ketemu secara daring, dan kegiatan mandiri 3-4 JP per hari. Ini nanti akan selalu ada kegiatan-kegiatan belajar mandiri Bapak Ibu, bagaimana belajar bersama fasilitator, bagaimana berdiskusi, unggah tugas,
selalu bagaimana lihat batas akhir pengumpulan. Nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu dan melihat cross check di LMS, siapa saja yang belum mengumpulkan, siapa yang sudah. Termasuk hari ini juga begitu, saya lihat di LMS ada yang sesuai dengan harapannya saat ini, karena Bapak Ibu di hari pertama ini harus di modul 1, topik 1, aktivitas 1 sampai 4. Cukup ya. Besok aktivitas kelima. Tuh. Kemudian mengisi jurnal refleksi, nanti akan saya komentari untuk jurnal itu. Kita akan pikon sebagai sesi untuk memperkuat, gitu ya, memperkuat pemahaman Bapak Ibu sekaligus untuk berbagi informasi. Kemudian di setiap akhir modul selalu diakhiri dengan kuis ya Bapak Ibu. Selalu ada asesmen, ada kuis yang harus dikerjakan Bapak Ibu semuanya. Jika kita simpulkan Bapak Ibu, nah ini penting ini, ini penting di capture oleh Bapak Ibu ini ya. Jadi jika kita simpulkan dari penjelasan tadi, kita akan melakukan kegiatan jadwal penyelesaian modul, modul 1, gitu ya, modul 1, topik 1 diselesaikan hari atau tanggal 14-15 November. Hari ini dan besok. Hari ini aktivitas 1 sampai 4, besok sisanya. Besok berarti berakhir topik 1. Topik 2 berarti Bapak Ibu mulai nanti tanggal 16 sampai 18 karena 17 itu hari Minggu, hari Ahad, tidak dihitung. Jadi 16 sampai 18 topik kedua. Kemudian di topik ketiga Bapak Ibu akan memulai di 19 sampai 20 November. Sesuaikan dengan manual Bapak Ibu. Jadi tidak usah, apakah misalnya Bu, saya bisa menyelesaikan satu topik itu dalam 1 hari semua. Sehingga kan dengan manual Bapak Ibu. Nggak usah sibuk-sibuk. Jadi Bapak Ibu nanti pemilihan bupati di masing-masing, pemilihan gubernur itu libur gitu ya pilkada. Maka di topik 3 nanti dikerjakan tanggal 28 sampai 29 November 2024. Sinkronus nanti kita akan ketemu tanggal 30 November 2024. Tanggal-tanggal ini sudah pasti Bapak Ibu. Nah, itu ya. Di modul 3 Bapak Ibu, topik 1 2 sampai 3 Desember, kemudian topik 2 4 sampai 5 Desember, kemudian topik 3 6 sampai 7 Desember karena nanti di sini ada lesson study Bapak Ibu, sisanya sampai dengan tanggal 16 nanti itu akan kita gunakan untuk kegiatan lesson study. Nanti kita akan ketemu juga di sinkronus di 9 Desember ini. Coba dari tanggal saja yang di sini, saya beri waktu barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan hal ini, dipersilahkan Bapak Ibu. Untuk tanggal, untuk pembagian ya, pembagian ini, jika ada hal-hal yang kami sengaja untuk penjelasan tanggal ini kita perkuat begitu karena ini adalah yang memandu kita. Ini jika tidak ada maka akan saya teruskan. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita sedang perkenalan, maka belajar di LMS modul 1 topik 1 Bapak Ibu, aktivitas 1 sampai 4 sekarang hari ini. Jika hari ini belum sampai dengan aktivitas 4, silahkan diselesaikan. Ya, masih ada waktu. Nih,
Besok Bapak Ibu aktivitas 5 sampai aktivitas 10. Jumat 15 November. Beralih ke topik 2, kembali topik 1 sampai topik 4, nanti hari Sabtu. Kemudian topik 2 ini 5 sampai 10. Kemudian topik 3 ini seperti halnya yang tadi saya jelaskan. Modul 2 Bapak Ibu sudah dibagi supaya kegiatan belajar kita ini terencana dengan baik dan ini sudah diukur waktunya agar Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup untuk belajar tentang modul ini begitu, dan aktivitas yang dilakukan itu terarah dengan baik sehingga 1 hari untuk mempelajari aktivitas 1 sampai 4 1 hari, 5 sampai 10 1 hari, begitu seterusnya. Ini Bapak Ibu. Sinkronus tanggal 9 tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Semuanya kita terjemahkan ada di sini. Ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sedang pelajari hari ya tadi semuanya sudah. Tapi ada satu yang enggak, mudah-mudahan nanti segera melakukan. Tapi di antara 25 ada satu yang belum. Monggo silahkan. Kita satu, tadi juga begitu, hampir semuanya Bapak Ibu kan sudah melakukan ini, komitmen kita terhadap inklusif, peserta melakukan aktivitas menyimak video, mencocokkan definisi istilah, kemudian melihat video dengan judul sekolah inklusif, dan seterusnya. Aktivitas 2 sudah Bapak Ibu lakukan, sebagian besar tadi, kerangka kerja, desain UDL, kemudian Bapak Ibu membaca materi, bagaimana prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, itu juga Bapak Ibu sudah baca tadi. Prinsip 1, bagaimana desain tentang merancang berbagai sarana. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang berbagai sarana representasi. Kemudian desain 3, ini berbagai sarana aksi dan ekspresi. Kemudian Bapak Ibu menyaksikan video UDL, menjawab kuis dengan strategi yang sudah dilaksanakan dalam penerapan UDL. Kemudian ini Bapak Ibu aktivitas 7, Bapak Ibu juga sudah bagaimana melihat grafis untuk memahami UDL, bagaimana mempelajari materi UDL dan area otak gitu. Kemudian sampai dengan bagaimana studi kasus. Aktivitas 3 juga sudah Bapak Ibu lakukan hari ini. Jika belum, disilahkan bagaimana manfaat dan tantangan UDL. Nah, jadi bagaimana manfaat UDL dalam memperdalam menggunakan UDL, kemudian video UDL action. Kemudian aktivitas 4, Bapak Ibu belajar mandiri, gitu ya, Bapak Ibu belajar mandiri bagaimana mempelajari modul dengan judul UDL, implementasinya prinsip-prinsip UDL di SPPI, kemudian refleksi atau resume. Ini Bapak Ibu, hari ini harus sudah dilakukan. Aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 4. Nah, jangan lupa Bapak Ibu selalu dibuka manualnya supaya terarah belajarnya. Jadi manual itu yang menjadi pedoman kita dalam kegiatan belajar hari ini. Nah, nanti kita akhiri dengan perkenalan Bapak Ibu, tapi sebelumnya barangkali ada yang ingin didiskusikan, disilakan. Nanti kita akhiri dengan perkenalan. Nah, saya tutup dulu untuk PPT ini, biar nanti ketika ada bagian tertentu yang Bapak Ibu tanyakan, nanti bisa diperkuat, dijelaskan. Nah, ini adalah penjelasan teknis, nanti kita akhiri dengan perkenalan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, disilahkan. Monggo, disilakan seandainya ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Bu Neneng.
Terima kasih Bu Lili. Ini saya mau menanyakan untuk aktivitas 1 sampai 4 kan saya sudah. Kemudian Ya, aktivitas 5 sampai 8 itu kan jadwalnya Jumat besok ya, ya, 1 hari. ya, ya, Lah, ya. mohon maaf, sementara 1 hari besok itu saya ada acara di Solo dan pulangnya itu kemungkinan hari Sabtu. Itu misalnya tidak bisa mengerjakan terus terlewati, misalnya dikerjakan hari Sabtu, apakah masih bisa? Oh iya. Di modul Jadi, di LMS-nya itu masih bisa dikerjakan karena saya lihat di situ itu ada tanggalnya, Bu. ya, Nggih, terima begitu, Bu. cukup, cukup Nggih, itu ya. cukup, Bu. Nggih. Eh, Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu satu harapannya aktivitasnya disesuaikan dengan tanggalnya. Gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya walaupun kita tidak membawa laptop mungkin, tapi bisa menggunakan HP begitu untuk aktivitas-aktivitasnya. Tetapi diusahakan ketika ada waktu bisa membuka, bisa mengerjakan itu tetap harus dioptimalkan. Namun seandainya dengan sangat terpaksa sekali begitu tidak bisa melakukan, maka ya apa boleh buat Bapak Ibu lakukan di besoknya begitu. Nanti akan dibantu oleh admin. Jadi untuk hal-hal yang emergensi, hal-hal yang khusus ini akan dibantu secara teknis oleh admin kita. Begitu Bu Neneng ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Barangkali ada yang lainnya Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita akan lanjut ke perkenalan. Nanti boleh, nanti seandainya pertanyaannya baru muncul nanti juga tidak masalah, begitu ya Bapak Ibu. Untuk perkenalan ini, oh ya silakan Pak. Iya, selamat malam Bu Lili, Selamat malam Pak Aziz. Panggilannya siapa Pak? Pak Arzi. Bu. Pak Arzi, silakan, silakan Pak Oke. Arzi. Bu mau bertanya, tadi untuk jadwal sinkronus 3 itu tanggal 9 Desember atau 14 Desembernya nih Bu? Karena bagian yang slide 10 itu tadi kalau tidak salah 14 Desember itu. Ya, oh iya, ya. Ya, nanti kita koordinasi lagi ya Pak dengan eh, tim. Kalau melihat jadwal itu memang di hari ketujuh, tapi memang di sini ada lesson study yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Kemudian karena kita akan berakhir di 16 Desember begitu, kalau penguatan materi gitu ya, penguatan materi itu biasanya apa di akhir modul penguatan materi gitu ya. Tapi karena tadi saya sampaikan di sini nanti ada lesson study-nya begitu. Apakah lesson study itu dilakukan setelah sinkronus atau sebelum sinkronus? Nanti ini akan kita infokan lebih lanjut, hanya perbedaan di sini. Gitu ya Pak? Pak Arji? Ya, oke. Ya Bu, terima Ya, kasih. sama-sama. Sekalian nanti minta PPT-nya ya Bu. PPT-nya nanti di-share di grup. Iya, iya. Eh, Terima kasih Bu. selanjutnya, oke, selanjutnya perkenalan nanti Pak Mas Rizky akan juga kita beri waktu untuk perkenalan gitu ya. Bapak Ibu, ya eh, perkenalan gitu ya. Oh, Pak Muji Resden ya. Monggo, monggo Pak Muji. Iya, Disilakan. Ya. terima kasih Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Pak Kami izin Muji. bertanya Bu Lili. Yang pertama mohon Oke. nanti untuk jadwal ini di-share sehingga nanti bisa menjadi pedoman kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Yang kedua, masing-masing daerah itu kan mungkin berbeda-beda ya grafiknya katakanlah begitu. Kemudian Oke. kami itu rumahnya
agak internetnya kami tidak pasang WiFi Bu, sehingga kami juga ada kendala-kendala terkait dengan internet. Mungkin kalau di lahan kami tidak begitu masalah, tapi kalau pun kita mengerjakan di rumah, saya mengandalkan internet HP Bu, terus terang saja. Mungkin dalam hal ini mungkin ada kendala-kendala. Apakah pada saat waktu kita ada kendala mengerjakan tugas, kemudian melewati dari tanggal yang sudah ditentukan, apakah boleh Bu? Karena kaitannya yang tadi kami sampaikan, apa sinyal sinyal internet kan masing-masing. Begitu Bu, terima kasih. Mohon pencerahannya, mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jadwal itu nanti akan kita share. Terkait dengan kondisi Bapak Ibu, tentu kita juga melayani sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika Bapak Ibu ada hambatan, kok ada tanggalnya, kemudian saya mengerjakan tidak bisa, begitu misalnya karena lewat tanggal, maka ada admin yang bisa membantu untuk itu. Tetapi kemudahan-kemudahan mungkin yang diberikan ini kan pelayanannya harus satu persatu, maksudnya membukanya begitu, tidak bisa secara keseluruhan. Oleh karena itu diharapkan kita nanti juga usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan schedule. Kemudian jika terpaksa tidak bisa, ada bantuan-bantuan secara khusus begitu ya. Jadi admin yang akan membantu jika memang tanggal sudah lewat dan tidak bisa dikerjakan lagi, insya Allah akan dibantu oleh admin. Begitu Pak Muji. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Sampun cekap cukup ya Bapak Ibu, kita perkenalan Bapak Ibu, mungkin secara garis besar Bapak Ibu, ini saya begitu ya. Jadi termasuk kepala sekolah, saya menjabat kepala sekolah Bapak Ibu, dan sekolah saya adalah sekolah penggerak. Saya dari Banyuwangi, jadi SMP 1 Singojuru Banyuwangi. Saya memang berkecimpung di BK Bapak Ibu, jadi termasuk pengurus pusat BK, Ikatan Konselor, jadi termasuk saya juga konselor, kemudian APKIN begitu. Ini adalah beberapa penghargaan Bapak Ibu, dan salah satu penghargaan yang terkait dengan yang mengantarkan saya untuk mencintai gitu ya anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah menjadi pemenang 2 pemilihan guru SD SMP berprestasi 2018 dari Kemdikbud waktu itu, sehingga mengantarkan saya 2019 untuk Shotkos pendidikan inklusif di Jepang, Okayama, bersama Pak Samsuri dan lain-lain. Ini adalah penghargaan yang saya terima mungkin sehari-hari. Sekolah saya juga sekolah inklusif, saya juga melayani begitu, bagaimana menjadi sekolah SPPI yang walaupun belum dikatakan ideal begitu, tapi bagaimana menjadi sekolah SPPI yang ideal. Mungkin itu Bapak Ibu perkenalan dari saya begitu. Nah, sekarang kita akan saling berkenalan Bapak Ibu. Sudah saya stop share screen. Mas Rizky dulu ya. Coba Mas Rizky di admin biar kenal. Silakan Mas Rizky. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Lilik. Perkenalkan diri, saya Muhammad Rizky Ashar. Bapak Ibu bisa memanggil saya Rizky, Pak Rizky atau Mas Rizky. Sini yang akan membantu Bapak Ibu semua, baik terkait pengerjaan LMS ataupun jika terlewat tanggalnya tadi seperti yang Ibu Lilik sebutkan, ataupun jika ada kendala lain, misalkan akunnya yang bermasalah dan lain-lain. Begitu. Saya berdomisili di Solo gitu dan asli dari Purwokerto atau Banyumas gitu. Sekian dari saya, terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Lili. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya ini kita acak aja diurut seperti tadi yang ada di LMS. Silahkan Bu Komaria, kita urut aja. Silakan Bu Komaria memperkenalkan diri. Sri Komaria ya, Komarianya ada 2.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya Sri Komaria dari SD Negeri 1 Pelatar, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya mengajar kelas 5 dan kebetulan saya tertarik dengan pendidikan inklusi ini karena di sekolah kami setiap tahunnya pasti ada anak-anak dengan kebutuhan khusus, tapi bukan yang fisiknya, tapi rata-rata di dalam pembelajarannya tertinggal. Saya di kelas 5 ini juga ada murid yang sampai saat ini belum bisa membaca. Makanya saya tertantang untuk bagaimana bisa membantu anak tersebut agar tidak terlalu ketinggalan dan juga bagaimana caranya untuk memberi pelayanan terbaik untuk anak-anak di sekolah kami. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ke depan terus bisa ada pelayanan lebih baik ya Bu Komaria. Ya, terima kasih Bu. Amin. Bu Neneng Widiani, disilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya Neneng Widiani, saya guru matematika di SMP Negeri 38 Purworejo. Saya mengikuti pendidikan ini karena di sekolah saya itu memang secara fisik tidak ada, hanya secara emosi itu di sekolah kami banyak yang merasa apa ya, secara sosial itu mengalami ya itulah inklusif seperti itu. Saya juga belum paham sekali ini Bu. Nanti saya mohon bantuan Ibu nanti. Nanti kita akan Ibu belajar bersama ya, ya Bu. ya betul karena memang di sekolah negeri kami memang rata-rata kan umum ya Bu karena negeri. Jadi untuk yang seperti fisik itu ya tidak ada, hanya secara sosial atau slow learner itu aja. Begitu Bu perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Selanjutnya Bu Yusnita, disilakan. Terima kasih Ibu Neneng. Saya Yusnita Ariansyah, guru bahasa Inggris di SMA 1 Beringin, Kabupaten Semarang, Ibu. Pada saat pertama kali mengikuti Bintek Pendidikan Inklusi, waktu itu sekolah kami menjadi sekolah sasaran, sementara kondisi yang sebenarnya tidak ada peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi saat itu saya sendiri juga merasa kok jadi sekolah sasaran sementara sekolah kami tidak ada PDK seperti itu. Tapi setelah mengikuti di tahap awal itu, saya pribadi merasa ada banyak hal yang memang saya tidak pahami sebelumnya, sehingga saya merasa ada manfaat dari Bintek tersebut. Dan itu membuat saya ingin lanjut lagi mengikuti Bintek Pendidikan Inklusif. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Sejatinya pendidikan inklusi itu ini sudah nyantol jadi satu di rapot pendidikan. Karena di rapot pendidikan ada iklim inklusivitas. Begitu. Ketika kita Sulinggar kemarin, ada pertanyaan terkait dengan pelayanan inklusi. Ada CB, ada anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, begitu. Itu ya, sejatinya di rapot kita sudah ada iklim inklusivitas itu. Silahkan terima kasih Bu Yusnita. Selanjutnya Bu Rosti Hidayah, disilakan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Rosti Hidayah. Kebetulan saya guru kelas di SD Negeri Kalijuran 2, Kabupaten Brebes. Sebetulnya saya itu mengikutinya di PMM Ibu. Jadi ada pendidikan inklusif, jadi saya ikuti karena memang ada siswa saya yang tunagrahita Bu. Jadi karena keterbatasan itu akhirnya siswa saya itu keluar. Jadi saya ingin mempelajarinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosti. Jadi memang ini ada dua Bapak Ibu, kan ada yang memang melalui BIMTEK awal dari pemahaman dan keterampilan yang sudah dilakukan bersama-sama pada sebelumnya, tetapi ada yang memang melalui PMM berjenjang
untuk dasar gitu di PMM. Terima kasih Bu Rosti sudah bersama dengan kita melalui sertifikat yang diperoleh dari PMM. Kemudian selanjutnya Bu Uswatun Hasanah, disilakan. Ya, terima kasih Bu Lele. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu hebat yang ada di room ini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, unit kerja di SDN 07 Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Mohon izin, kebetulan saya itu mengikuti diklat ini, yaitu karena ketika saya di SD yang lama, itu memang sudah mengikuti BIMTEK inklusif, yaitu yang dari pemahaman dan keterampilan. Kemudian kemarin itu saya mutasi, karena alhamdulillah sekarang itu posisi saya jadi kepala sekolah, Ibu Bapak. Jadi Selamat. kebetulan saya dari Dinas Pendidikannya itu mendata Bapak Ibu guru yang sudah pernah mengikuti pendidikan inklusif sebelumnya. Kebetulan kemarin saya juga sempat menolak. Loh, saya sekarang sudah tidak mengajar, Pak, kayak gitu. Terus enggak apa-apa, nanti ditularkan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya Ibu, kayak gitu. Kebetulan di sekolah saya juga ada 2 ABK. Saya bersyukur sekali bisa mengikuti pendidikan ini lagi. Mudah-mudahan nanti saya bisa menularkan ilmu saya yang diperoleh di pendidikan ini untuk Bapak Ibu guru saya di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, tidak hanya menularkan di sekolah, tapi menularkan juga di lingkup yang lebih luas, gitu ya. Terima kasih. Sekarang Bu Iva, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iva Krisnaningrum, unit kerja saya di SMK Muhammadiyah Kramat. Alhamdulillah pada BIMTEK pertama tentang pemahaman konsep dan penguasaan keterampilan saya sudah mengikuti. Dan kebetulan pada saat BIMTEK pertama ada memang peserta didik tunarungu. Dan alhamdulillah berkat BIMTEK itu saya jadi memahami terutama untuk perancangan pembelajarannya. Karena kebetulan peserta didik saya yang ada di SMK itu jurusannya malah multimedia. Jadi ketika ujian kompetensinya kami sesuaikan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, itu kami ketahui ketika ikut BIMTEK pemahaman konsep dan keterampilan. Terima kasih. Terus kemudian dari situ saya juga akhirnya sangat minat sekali untuk mengikuti selanjutnya. Alhamdulillah saya ikut pada kegiatan ini, mudah-mudahan menambah ilmu dan bisa bermanfaat. Untuk tahun ini ada juga siswa kami yang peserta didiknya terlambat untuk berbicara dan kekurangan fisik. Dan satunya memang ada yang tidak dalam arti satu, mohon maaf punten, satu itu bola matanya tidak ada, jadi hanya satu yang berfungsi. Dan mudah-mudahan pelatihan ini bisa memberikan manfaat untuk kami dan kami bisa meningkatkan pelayanan kami untuk peserta didik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva, terus bersemangat untuk melayani anak-anak istimewa. Semoga semakin bermanfaat. Terus selanjutnya Pak Arzi, disilakan.
Nggih, terima kasih Bu Lilik atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya di kelas 92 ini. Perkenalkan, nama saya Arzinia Azizul Lufi, biasa dipanggil Pak Arzi. Saya mengajar di SDN Lamper Kidul 02 Kota Semarang. Oke. Untuk saya mengikuti pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat lanjut ini, saya melalui sertifikat di PMM, Bu. Eh, yang dasar itu saya ikut, kemudian saya tertarik dengan pelatihan ini, pendidikan ini, sehingga saya ingin menambah wawasan, ingin menambah ilmu lagi yang berhubungan dengan pendidikan inklusif. Karena di era sekarang ini pendidikan inklusif itu kan sudah berbaur dengan pendidikan yang lainnya, jadi tidak dikotak-kotakan, sehingga mau tidak mau kita harus selalu belajar. Eh, jadi ya untuk menambah wawasan dan ilmu saya, itu alasan saya. Mungkin perkenalan saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arzi, terus semangat. Pak Bu Miftahul Hasanah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD yang di Pati, Bu. Saya ngajar di SD kelas 1. Kebetulan di SD saya itu ada satu anak yang berkebutuhan khusus. Ini apa? Bawaan Tidak bisa lahir. dibuka, Bu? Tidak bisa on cam, Bu? Barangkali Ya, on teman-teman cam-nya enggak bisa dari tadi. Oh iya, Nggak tahu. ya, enggak Maaf, apa-apa, Ibu. dilanjut, Bu. Ya. Iya, dari Pati. Saya kebetulan ngajar di kelas 1. Peserta didik saya itu kalau di kelas 1 enggak ada, tapi kalau di kelas 6 ada sekarang. Terus ini saya tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai anak berkebutuhan khusus. Kebetulan kemarin juga baru selesai untuk ini Bu, pelatihan apa kesulitan belajar. Jadi ini berlanjut lagi. Baru aja selesai kemarin. Mohon bimbingannya ya Bu. Sama-sama, Sekian, Bu. terima Kita kasih. akan belajar Wassalamualaikum bersama. Iya, warahmatullahi Bu. Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anu ya, Bu Maya, Mas Rizky mungkin bisa dibantu. Ada peserta yang kesalahan mungkin ya. Ya, oke, makasih. Selanjutnya Bu Vita, disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Vita Windiastuti. Saya ngajar di PAUD Islam Makarima di Kartosuro, Sukoharjo. Ya. Kebetulan saya mengikuti Fintech ini juga karena berawal dari diklat Fintech pemahaman dan keterampilan yang kemarin saya ikuti, dan alhamdulillah ini kok bisa ikut lagi, nggih. Dan pada kesempatan ini saya sangat bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi, karena qadarullahnya di tempat saya di PAUD itu hampir setiap tahun memang selalu ada anak inklusi. Untuk tahun ini tuh Masya Allah ada 9 anak inklusi, jadi di tiap kelas itu ada sekitar 2 anak yang inklusi di masing-masing kelas dan kelompok. Itu pun juga dari anak kelompok TPA ada, kelompok KB ada, TKA ada, TKB ada, jadi sangat kompleks sekali. Dan bismillah, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, Fintech ini nanti menambah wawasan, pengetahuan kami untuk bagaimana caranya memberikan yang terbaik ya
pelayanan yang terbaik buat mereka-mereka yang termasuk dalam anak inklusi. Mungkin sekian dulu perkenalan dari saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Vita. Luar biasa ya. Mudah-mudahan terus semangat. Bu Intan Rizky Mutia, selanjutnya disilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Mutia. Saya bekerja di SD Negeri 1 Ceper sebagai guru kelas 5. Lalu sebelumnya saya mengikuti pendidikan inklusi tahap keterampilan itu kebetulan saya kemarin terpanggil mengikuti di Jakarta gitu. Alhamdulillah rezekinya bisa berkumpul se-Indonesia di sana, bertukar pengalaman semua. Nah, dari ilmu yang saya dapat di sana itu tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi sudah lama. Jadi saya sudah mendapat ilmu itu dan sekarang merasa masih kurang dan harus upgrade lagi ilmu. Okay. Jadi saya harus mengikuti ini untuk mengikuti perkembangan ada hal baru apa mengenai pendidikan inklusi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung di jenjang lanjut ini Bapak Ibu modulnya langsung dari WSU gitu ya. Luar biasa. Monggo disilahkan Bu Sinta Khairunnikmah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Sinta Khairunnikmah, biasa dipanggil Bu Sinta. Saya mengajar di SMA Al-Firdaus Sukoharjo. Sama seperti dengan Bu Intan tadi, saya angkat yang ke Jakarta baru lulus Intan. Jadi alhamdulillah bisa reuni lagi ya Bu Intan gitu. Terus dan kebetulan juga sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi otomatis ada banyak anak berkebutuhan khusus di sekolah saya. Jadi apa yang sudah diimplementasikan di sekolah saya dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, nanti semoga bisa di-share dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Cinta, luar biasa, nanti kita akan sharing-sharing. Selanjutnya Bu Kusmiati, disilahkan. Masih di mute? Ya. Nah, silakan. Sudah, ya. Terima kasih waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Kusmiati. Saya sekarang sebagai tim pengajar di PAUD Putra Harapan Purwokerto Banyumas. Jadi sekota dengan Mas Rizky tadi, sama-sama Purwokerto Banyumas. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dipersilakan untuk ada kesempatan untuk perkenalan ya. Di PAUD Putra Harapan itu memang ada beberapa anak berkebutuhan khusus ya, itu macam-macam sekali ya. Ada speech delay, ada ADHD, ada autis, terus ada Down syndrome juga. Jadi memang di kami itu cukup banyak siswa yang ABK-nya. Ada 21 anak Ibu. Ya. Jadi memang jadi dari tahun ke tahun itu selalu nambah gitu loh Bu. Tahun kemarin itu cuma 18 anak ABK-nya, tahun sekarang itu sudah 21. Jadi alhamdulillah sekali saya itu dikasih kesempatan untuk mengikuti pendidikan inklusi berjenjang ini ya. Kemarin saya mengikuti yang tahap keterampilan sama pemahaman ya. Jadi kemarin pas ada rame-ramenya membuat PPI, kita itu sampai bingung PPI itu bikinnya seperti apa, bagaimana gitu ya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan kemarin untuk mengikuti yang diklat yang pemahaman sama keterampilan itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini nanti
ada ilmu lagi gitu ya Banyak buat sih. saya, nggih banyak nggih, nggih. Agar lebih dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak ABK tersebut. Nggih, itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih Bu Kusmiati, luar biasa 21 anak berkebutuhan khusus ya terlayani. Mudah-mudahan Hmm, terus ada peningkatan kualitas. nggih, Bu mudah-mudahan. Bismillah. Giyanti, ya Bu Giyanti disilahkan. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Terdengar malam. suara saya ya? Iya. Ya, Nama saya Genti, saya mengajar di SMP Negeri 1 Salatiga. Berawal dari diklat pemahaman dan diklat keterampilan. keterampilan. Ya. Itu awalnya saya ditunjuk kepala sekolah menjadi guru pembimbing khusus karena di sekolah kami itu ada 13 ABK, tetapi tidak yang terlalu sulit berat, begitu, ya. berat ya. Berat, ya. Jadi ini kesulitan belajar khusus. Ya. Jadi emosi dan sosialnya yang perlu dikembangkan begitu. Mungkin itu perkenalan saya Ibu. Mohon bimbingannya karena mungkin saya juga masih banyak ilmunya kurang begitu untuk Sama-sama menghadapi belajar anak-anak. Bu. Iya, Iya. nanti kita akan berbagi. Terima kasih. Disilakan Pak Muji. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. mohon izin perkenalkan, nama saya Muji Supriyatno, lebih banyak dipanggil Muji. Saya bertugas di SMP Negeri 13 Kota Magelang, di mana sekolah di Magelang itu ada 13 sekolah negeri, dan kami adalah yang paling bontot. Nah, anak-anak kami walaupun di sekolahnya di kota, tapi siswanya lebih banyak dari mayoritas dari Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Nah, kaitannya dengan anak-anak kami yang notabene dari kabupaten, bukan mendidikkan anak-anak kabupaten, Bapak Ibu, anak-anak kami kecenderungan memang agresivitasnya sangat tinggi sekali. Dan sekolah kami dulu pernah mendapatkan surat penugasan dari Kota Magelang, dari pemerintah Kota Magelang sebagai sekolah inklusi. Namun demikian, tidak ada petugas khusus yang menanganinya. Ada seorang guru yang dulu pernah mendapatkan bimbingan, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Begitu, sehingga kami dalam pelayanan juga kurang begitu memuaskan barangkali atau kurang begitu baik. Kemudian saya mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan BIMTEK yang pemahaman konsep dan keterampilan atas penugasan di kepala sekolah. Dan mengikuti pendidikan ini juga atas perintah dari kepala sekolah. Nah, terkait dengan itu, Ibu Lili dan Bapak Ibu semuanya, karena saya masih awam, masih banyak hal yang saya kurang mengerti, kurang memahami, maka mohon izin, mohon bimbingannya, mohon arahannya, dan mohon pencerahannya supaya saya nanti lebih mengerti, lebih bisa memahami terkait dengan materi-materi yang ada, dan mohon izin Bu Lili, saya orang jadul, sehingga mungkin nanti terkait dengan teknologi saya kurang begitu begitu terampil, mungkin maka banyak kendala-kendala. Jadi kalaupun tadi saya awal mungkin ada kendala-kendala kalau memang kami mengakui terkait dengan teknologi kami kurang begitu menguasai terlalu cukup banyak. Jadi itu dulu Bu Lili perkenalan kami. Mohon izin, mohon bimbingannya, mohon arahannya sehingga kami bisa mengikuti kegiatan BIMTEK. Mudah-mudahan tetap sehat sampai nanti akhirnya. Begitu Bu Amin. Lili yang bisa saya matur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Pak Muji. Mudah-mudahan walaupun kurang dalam hal IT, tapi di hal lain luar biasa. Bu Istiqomah, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, saya Istiqomah dari SMP Negeri. Sebelumnya saya sudah mengikuti tiga pemahaman pusat dan kebetulan, tapi kenyataannya masih bingung di lapangan, masih bingung. Jadi mohon bingung untuk dulu dan apa itu semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Istiqomah, kita akan belajar bersama. Selanjutnya Bu Rustriani, nggih. Selamat malam Bu Lili. Selamat malam. Selamat malam Mas Rizky dan selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di meeting ini nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan Bun, nama saya Rustri dari TK Desa Pondok 1, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Nah, gini Bun, walaupun di sekolah saya pada tahun ini tidak ada PDPD ya, ada peserta didik penyandang disabilitasnya nggak ada. Cuman ada salah satu anak yang kurang terkontrol emosinya, itu dinamakan apa saya masih bingung juga. Nanti mohon bimbingannya dari Bunda Lili juga, nanti kayak gitu masuk kategori apa, harusnya udah lewat ya, tapi tetap ini saya masih nanti mohon bimbingannya ya Bun. Ya, nanti kita belajar bersama. Ya, gitu Bun. Saya sangat tertarik dengan ini walaupun di sekolah belum di lembaga saat ini nggak ada penyandang yang disabilitas juga, tapi untuk kedepannya siapa tahu nanti kalau ada peserta didik yang seperti saya siap gitu lah Bun. Mantap, iya Bu. Terima kasih Bu Lili dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Bu Nurul Istiqomah selanjutnya disilakan. Silakan Bu Nurul. Oh iya, suara saya sudah terdengar Ibu? Ya Bu. Oh iya, terima kasih Bu Lili atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam semua Bapak Ibu yang ada di sebagai kepala sekolah. Ya, mohon maaf ini sinyal agak sedikit. Iya kayaknya. Ya, perkenalkan saya Nurul Istiqomah. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Ngabean, Kabupaten Wonogiri. Sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya juga tahun 2020 telah mengikuti kegiatan BIMTEK pemahaman dan juga keterampilan pendidikan inklusif dan juga peserta didik di sekolah saya itu pasti ada yang tergolong atau teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus, terutama terkait lambat belajar seperti itu. Jadi tahun 2024 ini saya kembali tertantang lagi untuk mengembangkan apa yang sudah saya pelajari di tahun 2020. Demikian perkenalan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya Bu Yuli Fitrianti. Bu Yuli Fitrianti. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon off cam dulu ya Bu, ini karena saya baru berkegiatan di luar. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Yuli Fitrianti. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Bageng 01, Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Ibu. Dan saya sekarang sebagai guru kelas 2. Karena di sekolah saya seperti dari cerita teman-teman yang sebelumnya ada anak yang berkebutuhan khusus juga. Jadi saya sangat tertarik untuk mengikuti
pendidikan inklusi ini, Bu. Jadi nanti mohon bimbingannya juga. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, selamat beraktivitas. Selanjutnya Pak Ahmad Anis Saifuddin. Terima kasih Bu Lili. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anis Saifuddin. Biasa kalau di sekolah itu dipanggil Pak Udin. Kebetulan saya bertugas di SMP 1 Atap Notogiwang, Kabupaten Pekalongan. Asal saya dari Kabupaten Pemalang, satu kabupaten tadi dengan Bu Uswatun. Sekolahan saya di Nomor 1 Atra memang antara SD dan SMP itu dalam satu lokal. Iya, jadi sekolahan itu memang diperuntukkan hanya untuk satu desa saja sebetulnya. Jadi jumlahnya juga atas. Memang kebetulan karena kondisi geografis sekolahan saya berada di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banjarnegara, notabene di sekolahan daerah atas pegunungan, dan lingkungan masyarakatnya juga masih kurang sadar terhadap pendidikan, apalagi ditambah dengan beberapa tahun akhir ini ada beberapa peserta didik yang teridentifikasi atau diduga mengalami kebutuhan khusus, dan di tahun ini yang teridentifikasi berkebutuhan khusus kurang lebih ada 3. Satu itu terkait dengan psikomotoriknya, sebelah kanan susah untuk digerakkan. Yang satunya ada terindikasi berkebutuhan khusus dalam penglihatan, jadi harus kalau membaca itu jaraknya kurang lebih sekitar 5 cm. Iya. Dan yang ketiga memang itu agak pendiam atau terlalu introvert. Mungkin itu saja yang dapat saya perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya Pak. Pak Fajar Latif, disilakan. Ya, disilakan. Ibu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Latif Mursala dari SD Negeri Marga Mulia 01, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Ibu. Mohon izin, saya sebelumnya mengikuti 2 kali terkait dengan pendidikan inklusi, yaitu di 2022 dan 2023, dan alhamdulillah 2024 ini ada lanjutannya, yaitu pendidikan inklusif. Semoga menambah wawasan saya untuk melayani peserta didik, khususnya untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, karena kebetulan juga di SD saya ini ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, Ibu. Dia itu kelas 1 sudah 2 tahun ini, berarti dia tahun kemarin tidak dinaikkan karena memang dia anaknya tidak bisa apa-apa, Ibu. Bahkan di tahun kemarin sudah pernah karena itu belum ada saya, Bu, karena saya guru baru di SD tersebut, mutasinan dari SD yang lain. Jadi saya gali informasinya, ternyata dia itu di tahun kemarin sudah diajak ke SLB, Ibu. Beberapa kali di sana, dari guru SLB-nya itu pun juga mau melayani, tetapi dengan catatan anaknya yang datang ke sana, sedangkan kondisi keluarganya juga tidak memungkinkan untuk bisa ke sana. Guru di SD kami pun waktunya ya terbagi, kan akhirnya berhenti, Bu, tidak dilanjutkan rutin ke SLB tersebut. Sarannya sih tetap ke sana. Nah, semoga dengan adanya pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif ini sedikit menambah pengetahuan saya, sehingga semoga dapat membantu melayani peserta tersebut. Itu sedikit cerita saya yang ada murid yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Alhamdulillah dari perkenalan ini kita memang diminta menginventarisir apakah peserta ini satu dari peserta yang awalnya dari tahap pemahaman dan keterampilan plus PMM mungkin, kemudian yang kedua dari PMM, sehingga
kami memang sekaligus dalam perkenalan ini tadi sudah semuanya, hampir semuanya menyebutkan. Terima kasih Pak Fajar. Sekarang Bu Bekti Karyatun, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lili dan saya Bekti Karyatun, mirip dengan Ibu Lili ya. Biasa dipanggil Ibu Bekti di sekolah. Saya mengajar di SD Negeri 2, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Ibu. Iya. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, di mana ada salah satu murid saya itu termasuk berkebutuhan khusus, masuk kategori lamban belajar, Ibu. Jadi masih kesulitan dalam membaca. Kasusnya sama seperti Ibu Komariah yang awal perkenalan tadi. Seperti itu. Nanti kita akan kemudian saya mengikuti BIMTEK ini dari tahun 2022, pemahaman konsep, lanjut di tahun 2023, penguasaan keterampilan, kemudian ada tindak lanjut di tahun ini, tingkat lanjut. Mohon bimbingannya, Ibu. Sehingga melalui BIMTEK ini saya harapkan ya, semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa melayani anak didik saya dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir ya, Bu Maya Istanti. Atau ada yang lewat nanti bisa mungkin baru masuk dan sebagainya. Bu Maya Istanti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, Waalaikumsalam. Pak Admin dan Bu Fasil, selamat malam. Kalau mohon maaf tadi sebelumnya saya terlempar-lempar karena sinyal. Nah, perkenalkan saya Maya Istanti, mungkin namanya artis, Bu, Maya Istianti. Ini nyerempet sedikit sama namanya artis. Nah, saya dari SMP Muhammadiyah 12 kali Jambe, daerah Sragen, Bu. Daerah perbatasan Sragen bagian barat sendiri. Nah, kalau untuk tahun lalu, saya ada murid itu yang kesulitan berbicara. Jadi kalau mengerjakan tugas semuanya ya lewat tulisan, Bu. Tapi tidak pernah mau berbicara seperti itu. Nah, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melayanilah sesuai kebutuhannya. Kalau tahun ini, alhamdulillah, saya nggak ada murid yang berkebutuhan khusus seperti itu, tapi lebih ke arah yang kesulitan membaca. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kalau lewat Jiklat ini, saya dapat ilmu-ilmu banyak dari teman-teman, dari Ibu Fasil, dan bimbingan tekstil ini. Nanti kalau tahun depan itu dapat murid yang berkebutuhan khusus lagi, insya Allah sudah bisa menangani seperti itu, Bu. Kalau ini, tahun ini, alhamdulillah, tidak ada. Bukan karena menolak, tapi memang tidak ada. Tapi itu kesulitannya membaca, Bu. Jadi daerah saya yang sulit membacanya. Jadi ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi saya buat misalnya tugas dan lain-lain itu yang bukan bacaan teks-teks panjang, tapi dengan gambar-gambar, dengan video, seperti itu, Bu. Nanti mohon bimbingannya. Ya, sama-sama, Bu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Itu Bu Maya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Lulu keluar lagi, sepertinya terlempar lagi. Bapak Ibu, hampir semuanya sudah memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum, disilahkan. Tadi soalnya ada Bu Lulu keluar lagi, begitu. Mungkin karena sinyal barangkali seperti itu. Nanti selesai kegiatan ini, PPT yang tadi saya share, itu akan saya share di grup.
untuk menjadi pedoman Bapak Ibu. Sementara jadwal kita satukan saja untuk disinkronus, sementara nanti kita buat 14 sama, tetapi informasi nanti akan berkembang, kita akan diskusikan karena memang ada lesson study di sana. Nah, terakhir Bapak Ibu, ayo kita foto bersama dan semangat gitu ya di awal. Mas, ya bisa dibantu Mas Rizky mungkin untuk foto bersama on cam sebentar Bapak Ibu, begitu untuk saling menyemangati. Kita semangat ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan di awal hingga akhir nanti tetap, karena ini panjang begitu. Kalau pemahaman konsep cuma berapa hari, keterampilan cuma berapa hari, ini panjang waktunya. Ayo kita semangat gitu ya. Apalagi prosentasenya lebih banyak di LMS gitu aktivitasnya. Maka kita akan terus semangat. Bisa dibantu Mas Rizky untuk foto bersama? Kalau tidak ada dibantu ya Bapak. Oh ya, ya bisa. Terima kasih Mas Rizky. Semangat ya Bapak Ibu. Menunggu on cam ya. Ya, yang belum on cam silakan. Nah, kelas 92 mudah-mudahan tetap semangat. Sudah semua. Ya. Terima kasih Mas Rizky. Bapak Ibu yang saya hormati. Maksudnya ini udah semua yang on cam gitu. Wah. Udah semua atau belum? Kalau sudah ya, sudah. Ya, Bu Miftahul bisa on cam kan? Ya. Belum bisa, Bu. Oh iya, oke. Belum bisa on cam, enggak tahu ini kenapa. Ya, enggak apa-apa, Bu. Oke. Langsung aja ya, gitu. Ya, langsung Mas Rizky. Oke, 1, 2, 3. Ya, lagi. Mau gaya lain? Sekarang ini ya, biar meluncur tinggi. Oke. Meluncur tinggi ya. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat beristirahat gitu ya. Bagi yang belum aktivitas sampai 4, ya silakan untuk ngelembur begitu. Terima kasih, semangat selalu gitu ya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.